Perkenalkan, nama saya Saril Kasamaira dari Prodi Teknik Informatika kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau IEEE. Standarisasi ini harus kita ikuti dengan membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Organisasi yang berperan dalam standarisasi jaringan komputer. Yang pertama ada organisasi standarisasi untuk telekomunikasi. ITU atau International Telecommunication Union berperan sebagai organisasi yang menstandarisasi komunikasi telepon. Dibentuk pada tahun 1865 oleh beberapa negara Eropa, di mana pada saat itu berperan untuk standarisasi kode Morse atau telegraf. ITU memiliki 3 layanan pokok. Yang pertama, Radio Communication Sector, Telecommunication Standardization Sector, Development Sector. Yang kedua, ada organisasi standarisasi internasional. Berbagai standar internasional dihasilkan oleh ICO atau ISO, International Standard Organization, sebuah organisasi yang dibentuk tahun 1946. Anggota dari organisasi ini antara lain ANSI dari US, BSI dari Inggris, AFNOR dari Prancis, DIN dari Jerman, dan masih banyak lainnya, kurang lebih 85 anggota. Organisasi lain yang turut bermain dalam standarisasi dunia adalah IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Sudah banyak standar yang dihasilkan, antara lain untuk teknologi LAN, di mana teknologi ini juga didukung dengan standarisasi IDEO 8802. Yang ketiga ada organisasi standarisasi untuk internet. Untuk standarisasi internet memiliki mekanisme tersendiri yang berbeda dengan ITU maupun ICO. Mekanisme ini dibentuk pada awalnya dari sebuah komite informal yang dibentuk oleh DoD setelah ARPANET terbentuk, yang disebut dengan Internet Activities Board atau IAB. Pada komite inilah menampung semua ide atau pemikiran yang secara terbuka didiskusikan. Para anggota komite informal ini saling mempublikasikan technical report yang disebut RFC atau Request for Comments. RFC disimpan secara online sehingga siapapun dapat mengakses dan memberikan komentar. Setiap RFC yang masuk diberikan suatu nomor urut pada tahun 1989. Oleh karena internet terus bertumbuh, maka diperlukan suatu badan organisasi yang formal. Maka IAB diorganisasi kembali menjadi IRTF atau Internet Research Task Force, dan juga dengan IETF, Internet Engineering Task Force. Alasan diperlukan standarisasi dalam komunikasi. Protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol jaringan ini dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.